Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi bersama saya Amir Agofur dalam podcast Bringing Talk, berpikir, bergerak, tuntas. Kembali saya ditemani oleh rekan saya Bambang Sutrisno. Podcast ini diinisiasi oleh Balitbang Partai Golkar. Wow, Mas Bambang senang sekali bisa kembali berduet bersama Mas Bambang. Senang Kang Amir, senang sekali. Bahas apa kita Mas Bambang hari ini? Nah, malam ini kita akan membahas tema tentang Islam, Pancasila, dan pembangunan karakter building bangsa menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Wih, luar biasa nih topiknya. Berat ini? Berat dan filosofis, berbeda dengan bahasan sebelum-sebelumnya ya Mas Bambang. Betul. Oke, tepat sekali Mas Bambang. Hari ini kita kedatangan seorang guru besar UIN Syarif Hidayatullah dan juga Direktur Center for Information and Development Studies, lembaga kajian yang pernah didirikan oleh Presiden B.J. Habibie. Gitu. Selamat datang Prof. Andi Faisal Bakti. Ya, selamat berjumpa di tempat yang luar biasa ini, Pak Bambang dan juga Pak Amir. Iya, makasih Prof. Sehat-sehat Prof ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Prof. Bisa kita mulai ya Prof ya, bahasan yang agak berat, cukup filosofis, tapi kita bahasnya secara ringan-ringan saja. Iya. Begitu. Soal Islam, Pancasila, karakter building dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya. Ada cita-cita dari kita semua, dari pemerintah dan juga masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam konteks yang pilarnya itu ada Islam, Pancasila, dan juga karakter building sebagai kerangganya. Cuma masalahnya Prof, belakangan ini generasi muda umumnya masih katakanlah kurang mengenal tentang Pancasila atau juga tentang memahami soal nilai-nilai Pancasila yang nanti bisa dikaitkan dengan konteks keislaman. Prof bisa jelaskan soal itu secara padat mungkin Prof? Ya, jadi memang ada tantangan akhir-akhir ini ya, boleh dikata sejak reformasi 1998 ketika Pancasila tidak diajarkan lagi dengan baik secara terstruktur, baik di lembaga pendidikan maupun di non-formal education. Misalnya dulu kan ada namanya penataran P4 ya. Oke. Yang mana itu ada yang 75 jam, ada yang 100 jam, ada 125 jam. Di semua level orang masuk SD juga ditatar, SMP ditatar, SMA, masuk perguruan tinggi, masuk pegawai negeri, di hire di satu tempat, umpamanya di pemerintahan, ada latihan-latihan tertentu, semua itu dikaitkan dengan Pancasila gitu. Sehingga orang sangat familiar dengan Pancasila itu ya, dan juga dikaitkan dengan UUD 45 termasuk GBHN. Oh ya. Dulu itu kan kita hafal ya. Betul. Namanya paling tidak pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kemudian dulu GBHN kita hafal gitu ya. Butir-butirnya. Pancasila. Kemudian Pancasila butir-butirnya ada 36 butir. Betul. Waktu itu kita semua hafal dengan baik dan bisa menilai ketika orang lain atau pejabat sekalipun tidak melaksanakan amanah itu. Oke Prof, sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan soal tema yang akan kita bahas nanti, saya ingatkan dulu ke pemirsa, audiens, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke Prof. Prof, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan landasan yang digunakannya adalah agama, Pancasila, dan juga karakter building. Gitu. Cuma masalahnya Prof, belakangan ini kita sering mendengar begitu, generasi muda khususnya itu kurang memahami, kurang mendalami terkait Pancasila
yang memang kita sepakati sebagai ideologi negara. Bagaimana pandangan Prof? Jadi memang dulu sejak reformasi 1998 itu dulu ada namanya P4 ya. Itu diajarkan di semua level, semua tingkatan, semua usia ya. Mulai masuk SD itu ada penataran, ada SMP, SMA, perguruan tinggi, masuk pegawai, kemudian mau naik pangkat, naik golongan, mau peningkatan karakter misalnya, itu pun juga memerlukan, harus ada sertifikat V4 misalnya. Jadi ada yang 75 jam, ada yang 100 jam, ada yang 125 jam gitu. Sehingga waktu itu kita sangat menguasai 3 materi. Materi pertama itu adalah Pancasila itu sendiri, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45 termasuk pembukaannya. Kemudian ada GBHN ya. Jadi ini menjadi pengetahuan umum dan luas untuk angkatan kita dulu, sehingga kalau ada yang melakukan pelanggaran ya, itu orang bisa menilai, wah ini tidak sesuai dengan Pancasila, ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, ini tidak sesuai dengan GBHN gitu. Nah, sekarang ini ya setelah 28 tahun ya 27 tahun ya, reformasi ini, orang tidak familiar lagi dengan tadi yang Pancasila. 3 itu semua ya. Ya sehingga ya tidak bisa menilai ya. Tapi masih ada kan generasi kita yang masih sisa-sisa itu dan cukup mengerti bahwa ini negara kita ini terperosok jauh. Bahkan mengerti kalau tokoh itu misalnya melakukan kesalahan, tidak Pancasilais semuanya. Ya, jadi alat penilaian itu masih ada yang di sebagian orang gitu, sehingga bisa tadi menilai bahwa ya generasi muda ini sepertinya kurang lagi familiar dan apalagi mau mengamalkan yang namanya Pancasila itu dan mengerti tentang Undang-Undang Dasar 45. Pembukaannya kita hafal dulu ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan dan seterusnya dan ditutup dengan Pancasila. Berarti Prof memang mengakui bahwa ada kesenjangan pemahaman di kalangan generasi muda terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar dan juga GBHN. Ya betul, ada kesenjangan itu karena tidak diajarkan secara informal, ya, kemudian formal dan non formal education. Ketiga-tiganya ini kan harus berjalan paralel ya. Di rumah itu kita ukurannya adalah Pancasila dan nilai-nilai agama, dalam keluarga, kemudian di masyarakat umpamanya itu di masjid kah ataukah di organisasi kah atau lembaga-lembaga keagamaan ya atau agama apapun, semua itu selalu mengingatkan tentang Pancasila. Kemudian di sekolah ya, mulai dari TK kan anak-anak itu sudah menghafal Pancasila ya. Pembukaan hafal anak-anak kita dulu itu. Tapi Prof, belakangan dalam 5 tahun terakhir ya, atau waktu awal Presiden Jokowi memimpin, itu seakan-akan pemerintah mengakui Pancasila. Kami Pancasila, gitu. Kami Pancasila, kampanye tentang Pancasila. Tapi kita lihat hasilnya seperti ini, Prof. Misalnya tadi selain ada kesenjangan, tapi juga ada permasalahan korupsi yang semakin lebar, kesenjangan ekonomi yang tinggi, begitu kan. Apakah itu juga dampak? Itulah masalahnya, karena satu sisi umpamanya ya tokoh mengatakan saya Pancasila, kami Pancasila, tapi perbuatannya tidak Pancasilais ya. Itu kan menjadi aneh ya, menjadi anomali, menjadi paradoks ya. Kok bisa begitu ya? Ini korupsi merajalela ya. Semua lini, semua level sekarang ini korupsi itu, dan sudah gamblang, sudah terbuka di atas meja
kalau dulu katakan masih di bawah meja ya. Ini sudah di atas meja, sudah transaksi. Karena politik kita juga pas politik transaksional. Yang mana ya itu NPWP ya. Iya, iya. Apa tuh Prof? NPWP? Kalau NPWP yang umum orang ketahui kan nomor pokok wajib pajak. Tapi kan apa itu Piro ya, nomor Piro, kemudian Wani Piro gitu ya. Oke. Jadi katakanlah pemimpin tidak memberi keteladanan terhadap bagaimana menjalankan Pancasila yang baik, kita kehilangan keteladanan, panutan ya. Karena apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan menjadi guru ya. Kita kan di pepatah kita mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, jadi gimana mau membangun generasi yang baik kalau gurunya sendiri yang tidak beres? Dalam hal ini tokoh-tokohnya yang tidak beres, tidak menjalankan di mana-mana. Mau coba ya masuk SD yang baik, itu kan sudah melewati harus membayar misalnya ya. Kadang pakai joki, begitu juga masuk SMP ya. Kemudian masuk SMA, masuk perguruan tinggi, dan kadang-kadang itu kepala sekolahnya yang ikut merancang itu. Karena ya sekolah yang baik kalau umpamanya muridnya itu banyak diterima di umpamanya SD, diterima di SMP yang baik. SMP begitu lagi, SMP yang baik kalau banyak diterima di SMA yang lebih baik lagi. Begitu juga di perguruan tinggi. Sehingga selalu begitu. Berlomba-lombalah kepala sekolah ini, guru-guru ini untuk bisa murid-muridnya itu diterima ya di lembaga pendidikan berikutnya. Sehingga ya itu tadi godaan-godaan material, godaan-godaan korupsi, main joki lah, main pembayaran lah supaya tadi NEM-nya bisa lebih tinggi misalnya, ya IPK-nya bisa lebih tinggi. Nah, ini sangat mengaruhi anak-anak kita ya yang sangat mengetahui bahwa itu orang tuanya, gurunya, kepala sekolahnya semua terlibat dalam proses koruptif itu. Sehingga gimana menghilangkannya ya? Karena dari kecil sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Ya, bukan rahasia. Sudah rahasia umum ya. Nah, gitu. Tapi Prof, dalam upaya menularkan ideologi Pancasila kepada warga negara, pemerintah telah berupaya. Misalnya pemerintah telah membentuk Badan Pengembangan Ideologi Pancasila, begitu. Apakah itu tidak? Ya, sebetulnya sudah menjadi sebuah solusi, Prof. Sudah mulai ya, sudah mulai menjadi terinstitusionalisasi ya, terlembagakan gitu ya. Setelah dulu ada BP7 kan, harapannya ini kan melanjutkan ya dalam bentuk yang seharusnya lebih aktual, lebih hidup, lebih sesuai dengan kondisi masyarakat kita, dunia teknologi ya, tadi ya dunia IT ya, mereka ini harus ikut ya perkembangan teknologi dan juga perkembangan generasi kita yang serba digital ya, serba instan ya. Jadi kalau BIP diurus secara biasa-biasa atau business as usual itu tidak akan mengena gitu, sehingga tidak dikenal gitu. BIP harus mempunyai program yang merakyat ya, yang dikenal di semua lini. Orang kan bertanya apa aktivitasnya BPIP ini ya. Tentu ya seperti saya ini ya cukup mengertilah apa yang mereka kerjakan, tapi secara nasional, secara lokal itu tidak diketahui karena tidak seperti dulu gerakannya. Ada gerakan P4 ya, ada penataran ya, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila ya, itu kan P4 itu cukup dipahami. Eka Prasatya Pancakarsa ya waktu itu ya. Tapi sekarang no aktivitas ya. Jadi Prof Andi ingin mengatakan maksudnya BPIP belum bekerja secara maksimal untuk
menularkan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara? Iya, pada belum. masyarakat? Bahkan kantornya itu kan seharusnya ada spesial ya kantor. Kemudian ya betul-betul menjadi lembaga negara ya, karena badan ya. Kita tahu bahwa badan kan selevel dengan Bappenas misalnya, BPKH, Basnas, Oke. dan seterusnya. Tapi kan tidak semeriah itu, sesemarak itu, seterkenal itu ya. BPIP ya itu, bahkan mungkin banyak orang yang tidak tahu siapa ketuanya misalnya ya. Kemudian deputi-deputinya ya. Kemudian kan pernah juga sedikit diterpa isu kan. Ya, ya. Ketika Yudi Latif umpamanya Ya. mundurkan diri itu ada apa gerangan itu. Kemudian juga berkaitan dengan mungkin dengan politik ya. Ya seolah-olah umpamanya ya ini oleh lembaga politik ini, partai politik ini, Partai politik ya, tertentu yang istilahnya seolah-olah kaplingannya ini BPIP misalnya ya. Oke. Sehingga ya tidak menjadi milik bersama gitu. Betul. Milik bangsa ya, bangsa Indonesia secara lokal, regional, nasional gitu. Bahkan kalau perlu pikiran saya menginternasional. Karena Pancasila ini sangat luar biasa ya. Tadi dibilangin ada filosofinya gitu. Ya luar biasa. Stop dulu di situ. Ya, luar Prof. biasa. Nanti pertanyaan soal filosofis terkait Pancasila dan juga bagaimana posisinya terhadap agama, begitu, dan juga karakter building. Itu Mas Bambang bisa lebih mempertajam. Silakan Mas Bambang. Iya. Kita melihat sekarang ini kelihatannya ada persoalan ini ya di dalam pembangunan karakter building di bangsa kita. Tadi Prof sudah menyatakan bahwa ini karena kurangnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, ada fakta menarik di mana generasi muda ini kan mengartikulasikan pandangannya melalui media-media alternatif ya. Iya betul. Sehingga keluarlah pernyataan kabur aja dulu. Nah, ini menurut pandangan Prof seperti apa ini? Ya itu artinya anak-anak muda kita ini itu terjadi semacam kebingungan ya. Bahkan sudah ada semacam kesimpulan bahwa negeri ini tidak mampu mewadahi kebutuhan-kebutuhan mereka itu. Sehingga ya mau kabur dulu ya. Melihat negara yang lebih menjanjikan, yang lebih teratur, lebih terstruktur, lebih good governance ya, lebih clean, kemudian lebih baik ya. Sehingga muncul semangat itu. Karena sekarang kan kita secara media ya terbuka ya, bagaimana negeri tetangga kita, negara-negara lain dalam mengurus rakyatnya begitu. Orang sudah tahu gajinya seperti apa gitu. Sekalipun ada juga yang kemudian tertipu ya. Karena memanfaatkan tadi itu isu bahwa orang-orang Indonesia suka bekerja ke luar negeri untuk sesuap nasi, untuk perbaikan kesejahteraan harinya. Ya ada juga yang otak kotor, misalnya yang kemudian ada human trafficking ya, memanfaatkan itu. Bahkan juga ada organ ya trafficking yang sangat menyedihkan juga ya, isu-isu seperti itu. Itu artinya negara ini tidak berhasil untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang katanya 19 juta. Mana nih 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan ini? Kita tunggu-tunggu loh ya. Belum tercipta. Bahkan semakin hari kan semakin banyak bertambah ya pengangguran ini karena banyak perusahaan yang ditutup, kemudian di bail out, kemudian juga banyak ya pekerja-pekerja kita itu yang dipecat ya. Dan nasibnya seperti apa? Tidak sama di luar negeri, kalau seorang pekerja dipecat ya langsung dikasih yang namanya uang kesejahteraan, dana bien-être dalam bahasa Perancisnya itu ya. Jadi ini sesuatu yang serius menurut Prof. Sangat serius. Sangat serius ya. Sangat serius karena berbicara tentang employment ya, pekerjaan gitu ya. Jangan sampai kita unemployed. Orang kan mau hidup ya, mau punya sumber kehidupan sehingga ya betah di negeri ini ya dengan gaji yang standar. Ya jangan hanya ceritanya UMR tapi tidak UMR misalnya ya. Sehingga masyarakat kita itu terjadi kejenuhan, mereka
sarjana, mereka berpendidikan tapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, ini yang membuat mereka itu ya pada dasarnya upset lah ya, bingung, dan itu lebih lagi upset itu ya, tidak tahu apa yang mereka akan kerjakan, sehingga lebih kita mencari tempat atau negara yang bisa mewadahi kita ini ya itu. Nah, ini menarik sebetulnya untuk kita tanggapi ya, maksudnya pemerintah. Kalau dilihat dampak jangka panjangnya apa kira-kira, Prof? Kalau ini kondisi ini tidak segera diantisipasi oleh pemerintah. Ya, jadi misalnya kan pemerintah kita sekarang ini ada janji ya, untuk memberikan lapangan pekerjaan yang berjuta-juta itu. Ya tentu kan terjadi semacam harapan yang awalnya kan jangan sampai menjadi pemberi harapan palsu ya, PHP gitu ya. Gitu ya, Prof ya. PHP jadinya. Jadi kalau orang kan kecewa ya, kan jadinya susah, namanya orang kecewa ya. Orang akan mencari yang tidak mengecewakan itu ya. Ini pengangguran sudah besar, tapi kan tiap periode itu kampus-kampus yang 4.000-an itu melahirkan alumni-alumni baru ya. Itu ada wisuda, itu kita lihat mereka berbaris. Itu dikemanakan mereka ini ya. Jurusan-jurusan mereka ini apakah juga jurusan ini inline dengan industri pekerjaan? Betul, ya, kebutuhan tenaga kerjanya ya. Iya, pangsa pasar kita itu apakah siap memang atau sesuai dengan kebutuhan mereka dengan output kampus-kampus ini. Jadi kampus ini juga harus bekerja hand in hand juga dengan industri. Apa yang dibutuhkan oleh industri, ya itu yang diproduksi oleh kampus. Ya begitu juga apa yang baik di kampus, itu coba ditangkap oleh industri. Kan seharusnya seperti itu. Nah ini kan ada KKN sebetulnya ya. Ada institutional community service ya, KKN institusional misalnya. Nah itu kan bisa orang mempraktekkan yang namanya 5-in-1 activities ya, sehingga mereka sudah familiar dengan output atau alumni tertentu. Misalnya magang ya, anak-anak magang itu. Sebetulnya kemarin program itu Merdeka Belajar itu bagus dalam konteks ini ya. Jadi magang. Kemudian ketika magang di situ juga umpamanya mengumpulkan data untuk skripsi. Ya. Kemudian di situ juga mereka ber-KKN tadi. Ya. Kan ada namanya SKKM itu, surat keterangan keaktifan mahasiswa gitu. Ya. Ada surat keterangan pendamping ijazah. Nah itu. Kemudian berikutnya di situ pengalaman. Kemudian bisa melakukan umpamanya penerbitan ya. Penerbitan, jadi karya-karya tadi itu diterbitkan bersama dengan dosen-dosennya. Yang kelima itu MOU untuk kerjasama gitu. Jadi ketika anak ini bekerja dengan di magang, ya perusahaan itu menilai, wah anak ini berbakat, anak ini pintar, ya sehingga langsung ditangkap. Nah sekarang kampus itu kalau istilahnya hanya 0 bulan ya, itu artinya kurang dari 1 bulan sudah dapat pekerjaan, itu kampus itu dianggap istimewa, dianggap bagus gitu ya. Nah ini dengan cara sistem magang ini ya, kami sudah terapkan sebetulnya ketika di Pancasila dulu saya sebagai dekan ya menerapkan itu 5-in-1 program ya of internship istilahnya, sehingga ya anak-anak kita tidak menganggur gitu ya. Nah ini namanya kerjasama industri dengan kampus. Link and match. Ya, link and match itu yang diperkenalkan dulu oleh Pak Wardiman ya. Nah itu dari SIDES itu, dari ICMI ya, tempat. Jadi begitu lulus mereka sudah terserap dengan baik karena sudah mengenal, dia memang dipersiapkan ke arah sana, dan tidak tadi ya maunya benar-benar alumni kita dari bangsa kita dikanalisasi ya tempat bekerjanya, tidak mengambil dari luar. Nah ini kan juga jadi isu ya.
Iya, betul. Kita membawa tenaga kerja dari luar yang kemampuannya juga pas-pasan, bahkan kemungkinan lebih rendah. Pertama kan tidak mengetahui bahasa, Iya. kedua tidak mengetahui budaya, ya. Kemudian ketiga, ya kemungkinan malah budayanya berbeda sehingga bisa juga merusak budaya kita di sini, ya. Bawahnya minum-minum, ya, alkohol dan seterusnya gitu, ya. Prof, apa Mas Bambang, saya coba. Nggak apa-apa, silakan. Oke. Saya kebetulan ada hal yang ingin saya tanyakan lebih dalam lagi, Prof. Ya. Sesuai tema, kita bahas soal agama, Pancasila, karakter building dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Iya. Gitu kan? Nah, sebelum saya tanya lebih lanjut, saya ingin tanya pertanyaan awal dulu, Prof. Iya. Bagaimana menempatkan agama dan Pancasila? Di mana posisi Pancasila dalam kaitannya dengan agama? Karena saya ingat, Prof, ada juga dulu ketua BPIP yang sekarang kalau tidak salah, itu mengatakan bahwa Pancasila itu ada di atas agama. Nah, itu maksud saya pernyataan yang benar atau pernyataan yang keliru menurut itu Prof? kan jadi blunder dulu, ya. Itu isu itu kan viral, kemudian Betul. masyarakat sempat juga reaktif waktu itu karena itu tidak benar sama sekali, ya. Kita tahu bahwa Pancasila ini hanya 5 sila, tapi sila ini kan silanya besar-besar, sangat makro. Ya, sangat general, jadi memerlukan itu turunan ya, penjelasan. Karena Pancasila ini merupakan jalan tengah dari sistem kapitalisme dan sistem sosialisme. Betul. Ya. Kapitalisme di Barat, ya, khususnya di Eropa Barat dan Amerika. Ya, di sebelah barat, kemudian sosialisme ini lahir di timur, di Rusia, di Cina, Kuba, kemudian dan lain-lain tempat. Yang mana kalau kita lihat kedua-duanya ini dasarnya adalah materialisme. Semua serba materi, serba benda, serba biologi, serba fisik, ya, serba empiris dan serba panca indera gitu, ya. Nah, sementara kalau Pancasila itu kan sila pertama ada ketuhanan, ya, yang Maha Esa, dan Tuhan ini adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang sangat transendental, yang sangat halus, yang istilah agama kita ya gaib gitu, ya. Gaib. Nah, tapi juga dalam agama-agama sebetulnya kan mengakui kedua-duanya, bukan hanya yang fisik, tapi juga yang gaib, ya. Bukan hanya materi, tapi juga imateri, ya. Karena ya mereka percaya bahwa ada akal ini sendiri kan abstrak dan tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada akal gitu, ya. Ya, gitu juga sekarang gelombang elektromagnetik, ya. Itu tidak bisa kita katakan bahwa karena tidak terlihat kemudian tidak ada gitu, ya. Jadi ternyata ya kita bisa menghidupkan umpamanya televisi atau AC atau mobil dengan itu sistem gelombang itu karena remote control. Pada itu kan tidak terlihat gitu. Nah, ini memang kalau dalam agama-agama kita kan juga ada sains agama, ya. Jadi religious science, ya, religious studies, yang mana kan menggali hal-hal itu secara falsafati, secara filosof, bahwa ya memang Tuhan itu adalah segalanya, ya, yang mengontrol segalanya, yang menciptakan sistem-sistem ini semuanya, ya. Tapi juga Tuhan itu secara juga batin dan secara lahir, ya. Awal juga, di akhir juga, ya. Dia juga yang real, dia juga yang abstrak. Jadi itu Tuhan seperti itu. Jadi kedua-duanya sebetulnya dirangkum dalam keyakinan keagamaan kita, dan itulah ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa agama itu lebih rendah daripada Pancasila. Karena justru Pancasila ini
hand in hand dengan agama. Justru karena Pancasila ini hanya 5 sila, itu diperkuat dengan kitab-kitab suci yang ada di muka bumi ini, ya, terutama di Indonesia. Kita ada Al-Quran untuk orang Islam, ada Tipitaka misalnya untuk Hindu, kemudian Weda untuk Buddha, kemudian Analects untuk misalnya orang Konghucu, bahkan mungkin andaikan juga ada masyarakat Yahudi, ya tentu juga Taurat gitu ya. Tapi sebetulnya kalau keyakinan Islam kan semua ini adalah kitab suci yang harus diyakini kebenarannya, dan tidak sempurna keislaman, keimanan seorang mukmin, seorang muslim kalau tidak percaya kepada kitab-kitab suci itu. Nah, ini perlu juga kita buka horizon, ya, cakrawala keyakinan umat Islam itu sendiri, ya, yang kadang-kadang terlalu hanya kepada Al-Quran. Padahal sebetulnya Al-Quran mengatakan wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, ya, rasul-rasulnya, ya, wal mursalin, itu rasul-rasul, atau wan nabiyyin atau al-anbiya, itu pluralnya untuk nabi-nabi. Dan dalam Islam kan ada 124.000 nabi dan 313 rasul. Kemudian nabi dan rasul itulah yang 313, ya, 313 rasul, kemudian 25 ini menjadi nabi sekaligus rasul. Dan itu ada di kitab suci Taurat, di Zabur, di Injil, di Quran. Oke, Itu, Prof. ya. Jadi kesimpulannya, Prof ingin mengatakan tidak benar kalau misalnya Pancasila itu kita tempatkan di atas agama-agama. Iya, tidak benar, tidak tepat, karena justru Pancasila ini katakanlah ingredientnya adalah kitab-kitab suci, agama-agama itu, seperti halnya tadi Das Kapital untuk kaum sosialis yang mengatakan bahwa kapitalis itu tidak benar, ya, dengan 3 jilid, jilid besar-besar, ya, warna merah itu, ya. Begitu juga bukunya Kaum Kapitalis, ya, cukup tebal gitu, dan penjelasannya sangat rapi, sangat jelas unsur-unsurnya masing-masing, ya. Pancasila ini tidak bisa terjelaskan dengan baik kecuali dengan kitab-kitab suci itu, yang para penulis-penulis tentang Pancasila di benaknya ini sudah penuh dengan kitab-kitab itu, nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, dalam Bible, dalam Analects, Pitaka, kemudian Weda, sehingga mereka bisa menyusun buku tentang nilai-nilai Pancasila itu. Karena sudah ada ini yang katanya Soekarno, Pancasila itu digali dari bumi Indonesia. Maksudnya, ya, bumi Indonesia yang sangat religius itu. Itu. Berarti dengan begitu, Prof, kurang tepat juga kalau kemudian mendiametralkan Pancasila dengan agama-agama. Tidak benar, karena ya Pancasila ini disusun oleh 9 orang yang itu rata-rata ulama. Betul. Ya. Kita tahu siapa itu Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, ya. Kita tahu itu Ki Bagus Hadikusumo. Ya. Kita tahu Abi Kusno. Kita tahu Hatta. Bapaknya Buya, ya. Guru, tuan guru, ya. Soekarno sendiri kan juga anak dirinya Cokro Aminoto, ulama besar gitu. Begitu juga Muhammad Yamin, namanya aja Muhammad Yamin, yang ahli bahasa Indonesia itu, sehingga susunannya sangat mengagumkan Pancasila itu, dari yang umum dulu, ketuhanan, baru kemanusiaan, baru persatuan, baru kerakyatan, demokrasi, baru social justice, keadilan sosial. Ini kan mengerucut begitu. Luar biasa ini susunannya, ya. Makanya kalau umpamanya apa yang diajukan oleh Pak Bung Karno yang terbalik-balik itu, kalau Bung Karno kan hanya dia katakan kemanusiaan, ya, demokrasi, ya, nasionalisme, kemudian social justice, baru ketuhanan. Makanya orang keberatan Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni. Karena kalau itu pegangannya, pidatonya Soekarno kan tidak bulat, terbalik-balik dan terlalu singkat. Nah, sementara Pancasila yang kita miliki itu produk tanggal 18 Agustus 1945, yang sebetulnya juga adalah produk tanggal 22 Juni yang biasa disebut dengan Piagam Jakarta itu. Ya, cuma ketika 18
Agustus itu sila pertama kan diubah diubah kemudian menjadi sangat umum ya, yang tadinya ya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 7 kata ini. Tapi sebetulnya disingkat dengan ketuhanan yang Maha Esa ya, karena memang soal ketuhanan yang Maha Esa bahasa Islamnya adalah ketauhidan itu yang ada dalam surat Al-Ikhlas itu ya. Jadi sudah selesai perdebatannya tentang Pancasila dan agama pada waktu itu ya. Jadi tidak perlu lagi diametralkan. Sudah selesai dan memang disusun oleh ulama-ulama besar kita ini ya, yang tidak diragukan lagi, dan mereka ini anak-anak muda semua. Jadi kalau kita bicara karakter building, ya itu memang harus dimulai dari anak-anak muda. Waktu itu Soekarno lah yang paling tua, umur 44 tahun. Oh ya? Yang lainnya muda-muda. Ya hebat-hebat. Nah itu semuanya ya. Hatta aja kan lahir 1907 ya. Oke, Prof. Jadi dengan begitu kita harus katakanlah memang sudah pas gitu ya, memposisikan agama dan juga memposisikan Pancasila yang harus kita turunkan untuk membangun nilai-nilai untuk membangun nilai menjadi karakter building warga negara. Benar sekali, karena tadi misalnya kan ketuhanan yang Maha Esa, kita ini adalah bangsa religius ya. Jadi kita runut dari tahun ke tahun, abad ke abad sebelumnya. Kita memang ini adalah bangsa beragama, bangsa yang mempunyai keyakinan bahwa ada Tuhan gitu. Itu sangat luar biasa itu. Ya kita bukan bangsa yang mengingkari kehadiran Tuhan gitu. Kemudian yang kedua tentang kemanusiaan ini, kita harus memanusiakan manusia dengan cara yang adil dan beradab. Ini lagi-lagi ini adalah kosakata Al-Quran, adil adab ya. Apalagi tadi kalau sila pertama masuk, yaitu 7 kata itu ya bahasa Arab semua, bahasa Al-Quran semua kan, syariat Islam ya. Pemeluk itu dari kata milkun ya, milik, milkun milik, pemilik ya, bahasa Arab juga ya. Wajib ya, bahasa Arab juga dengan kewajibannya. Syariat apalagi. Kemudian sila kedua tadi ada di situ adil dan beradab. Jadi kita harus berbuat adil ya, we have to be fair ya. Kemudian we have to be civilized. Kita harus berkeadaban, beradab ya. Bertata susila ya, hormat menghormati, jangan tidak punya akhlak, tidak punya karakter. Kita harus berkarakter ya. Dan inilah yang harus di-building ya, artinya dibangun gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga persatuan. Persatuan ini ya, kita menghargai suku-suku yang berbeda, minoritas, mayoritas, tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Kita yang penting dia manusia, kita hormati. Bahkan dalam konteks sebetulnya kalau dalam agama-agama ya, alam ini adalah sama-sama saudara kita juga, mereka adalah makhluk. Makanya kalau ditemukan rahasianya itu akan sangat berguna bagi kita. Misalnya ini ya, ini tidak perlu sistemnya sangat luar biasa karena menemukan rahasia alam tentang mikro ya, phone ya, sehingga berguna bagi kita ya, tidak perlu terlalu berteriak lagi di sebuah forum yang besar karena sudah ada alat, karena menemukan rahasia televisi misalnya, semua teknologi diciptakan memang untuk diketahui rahasianya ya. Kalau ayat Al-Quran itu Al-Baqarah mengatakan bahwa diciptakan alam raya ini untuk diketahui rahasianya agar berguna untuk manusia gitu. Nah, jadi ilmu sangat penting. Generasi muda ini harus dipacu untuk mau belajar. Ya. Ya. Mas Bambang, sebelum saya ada pertanyaan terakhir buat Prof, barangkali Mas Bambang ada ingin yang ditanyakan? Ya, tadi menyangkut generasi muda nih, Prof. Andi Faisal. Kalau kita melihat generasi muda kita ini kan sekarang menjadi lebih pragmatis. Mungkin bukan hanya generasi muda Indonesia ya, tapi betul. Mungkin di seluruh dunia itu pragmatisme itu terjadi, dan ideologi, nilai, dan kemudian filosofi itu bukan lagi sesuatu yang serius untuk dikaji dan dipelajari. Nah, pandangan Prof sendiri, bagaimana kita menghadapi
situasi ini. Artinya generasi muda kita ini udahlah nggak usah bicara ideologi, nggak usah bicara filosofi, udah kita bicara yang real saja. Ini kan pandangan pragmatis begitu. Nah, menurut Prof bagaimana? Jadi saya ini kan sering juga mengamati sekolah-sekolah internasional yang ada di Jakarta ini. Iya. Di Jakarta misalnya French School, ada JIS misalnya, Jakarta International School, ada New Zealand School, ada Dutch School, German School, Singaporean School. Itu ternyata mereka itu belajar filsafat. Nah, kebetulan anak kami dulu ya itu di sekolah Perancis memang. Ya saya amati mulai SMP sudah belajar filsafat. Misalnya ya disuruh mengarang esai dan tulisan tangan, ya tulisan tangan tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran, truth. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Apa yang dimaksud dengan kebersihan? Apa yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia? Tentang demokrasi. Judulnya itu bervariasi. Setiap minggu dan setiap anak berbeda-beda dan mereka presentasikan gitu. Itu 5 halaman ya, esai, tulisan tangan mereka itu. Sehingga mereka memang mengerti tentang filsafat. Karena segala sesuatunya ya kita tahu bahwa filsafat ini adalah induk ilmu pengetahuan ya. Terbiasa berpikir sistematis dan juga terstruktur ya, dan mempunyai data ya, tidak loncat-loncat dan mempunyai logika ya. Logika ini sangat penting sekali untuk diajarkan karena ini hasil teknologi ini semua ini tidak lahir begitu saja tanpa diawali dengan filsafat ya. Umpamanya dalam ilmu komunikasi. Saya kan bidangnya komunikasi sebetulnya ya. Ya kenapa ini ditemukan teknologi ini? Karena ingin agar apa yang disampaikan itu sama dengan yang di sini, dengan yang di sana. Sebisa mungkin, sedekat mungkin, seril mungkin. Ditemukanlah teknologi ini. Televisi umpamanya ya. Nah, dulu kan hitam putih, dulu juga banyak baret-baret ya, suaranya kadang terganggu, ada noise. Tapi kan semakin hari semakin bagus, agar apa yang disampaikan di studio misalnya itu benar-benar persis sama dengan yang ditangkap. Nah, sekalipun kita tahu bahwa tidak ada yang persis ya, karena ada subjectivity. Tapi kita usahakan agar sampai. Ya ini yang menyebabkan lahirlah telecommunication yang juga Pak Bambang menjadi bidang kesehariannya ya, mengurus hal-hal seperti ini. Itu tidak bisa tanpa filsafat ya. Kesehatan jadi dari misalnya, kecil harus diajarkan ya. Dan mulai di rumah. Mulai dari rumah. Kita ini kan ada filsafat Jawa. Ya. Filsafat Sunda, filsafat Bugis, Melayu, Batak, semua kita ini. Nah ini yang tadi mulai hilang. Mulai hilang ini. Karena tidak banyak digali. Karena tidak digali lagi ya. Dan juga bahasa Indonesia ini ya maaf sekali ya, kita kemudian seolah-olah menghilangkan nilai-nilai lokalitas yang biasa dikenal dengan local wisdom, kearifan lokal, kejeniusan lokal, ya. Yang mana sebetulnya ini kita sudah pernah mencapai taraf yang sangat tinggi, Jawa, ya. Buktinya Borobudur, ya. Prambanan, Sewu, ya, Mendut, ya. Dan masih banyak katanya candi itu yang belum ditemukan, ya. Masih tenggelam dalam perut bumi. Ini kalau tidak ada filsafat yang mendahului tidak akan lahir. Seperti itu. Sama halnya tadi teknologi tidak akan lahir kalau tidak didahului oleh filsafat itu. Jadi tidak kalah kita ini. Baik, Prof. Ya. Pak Amir, ini luar biasa mengasihkan ini diskusi kita dengan Prof. Andi Faisal dan hangat sekali ya. Tapi saya harus ingatkan kepada pemirsa untuk jangan lupa ya subscribe, share, and like ya channel ini. Silakan Kang Amir. Prof. Pertanyaan terakhir nih, Prof. Ya. Kita tutup podcast ini, tapi sebelum kita tutup, saya ingin tanya hal yang saya kira relevan. Kita hadir di podcast Bringing Talks, podcast yang diinisiasi oleh Balitbang Partai Golkar. Nah, bagaimana menurut pandangan Prof peran partai dalam konteks membangun karakter building melalui pondasi agama
Pancasila untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045? Oke, saya kira apa yang kita lakukan ini, itulah salah satu langkahnya, ya. Jadi kalau bisa seperti ini, topik ini juga berseri, ya. Kemudian karena sebagai partai kan seharusnya juga sangat berpengaruh kepada aspek pendidikan, ya. Kalau bisa ini Pancasila ini dirancang lagi dengan baik agar bisa diajarkan di sekolah-sekolah formal dan juga menjadi topik-topik yang hidup di tengah masyarakat dalam keluarga. Saya misalnya, saya mengelola masjid di Masjid Pancasila At-Taqwa itu, kami minta itu khotib semua berbicara tentang Pancasila, ya. Nah, ini jadi kita tahu dulu butir 36 butir itu, ya kita bagi 36 topik, ya. 36, kita ada 52 minggu, ya ditambah-tambah lah agar bisa menjadi 52 pas tahun gitu. Dijadikan buku, ada 2 jilid, itu contoh, ya. Dan dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis, karena tadi ini Pancasila bisa itu sangat elaborated, ya. Karena ada Al-Quran, ada hadis, ada Bible, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Analeks. Bahkan kitab-kitab lokal kita ada Babat Tanah Jawi, Babat Banjar, Tajus Salatin, itu Silsilah, Ila Galigo, orang Bugis, 9.000 halaman kitabnya. Dan itu dari langit juga. Nah, termasuk ini buku-bukunya Hamzah Fanzuri, ya. Apalagi yang menyebabkan kita bisa main pantun. Ya, gara-gara itu ada Gurindam 12. Betul. Ya, kita sehingga hari ini hidup. Itu contoh. Ya. Oke, Prof. Terakhir nih, Prof. Dalam konteks partai politik sebagai pemangku kepentingan penyusunan regulasi, apa yang bisa dilakukan oleh partai politik dalam membangun karakter building untuk membuat kurikulum Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kemudian juga GBHN ini yang sekarang GBHN tidak ada. Nah, itu harus ada penggantinya, tidak mesti harus sama, tapi kita tahu apa yang dirancang oleh negara. Jangan ujuk-ujuk, tiba masa, tiba akal. Lain yang dijanjikan di kampanye, lain yang dilakukan. Ya, syukur-syukur baik. Ya, misalnya infrastruktur baik, tapi kan tidak dijanjikan. Yang dijanjikan misalnya tol laut, tapi tidak terwujud, ya misalnya. Jadi Prof mendukung kalau kemudian partai politik mendorong untuk pembentukan GBHN. Sangat mendukung, dan juga tadi pembelajaran dan pengajaran modul itu didorong karena pendidikan itu sekarang menjadi otonomi daerah. Jadi tingkat daerah juga diajarkan Pancasila itu. Prof Andi Faisal Bakti, terima kasih atas kehadirannya di sini dan paparannya. Saya kira cukup bisa memberi manfaat buat kita semua, memberi inspirasi. Rekan podcast Bringing Talks, demikian podcast kita hari ini yang membahas tentang Pancasila, agama Pancasila, karakter building dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.